Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 438. Mary mendengarkan orang tuanya dan mengejeknya. Tepat saat itu, Wayne berkata, "Kau sangat naif. Mary berani menipu keluarga Olsen. Apa kau pikir keluarga Olsen mudah ditipu?" Dia melangkah maju. "Menurutku, kau harus memukuli putrimu dan bayi di dalam perutnya sampai mati, lalu pergi dan minta maaf kepada keluarga Olsen. Mungkin dengan begitu keluarga Olsen tidak akan meminta pertanggungjawaban keluarga Davis." Mendengar hal ini, Tuan Davis tercengang. Bukankah cukup dengan menggugurkan kandungan saja? Bagaimanapun juga, Mary sudah dewasa. Nyonya Davis juga berkata, "Ya, Mary adalah putri kami." Wayne mencibir. Ada banyak anak perempuan dalam keluarga Davis, tetapi Tuan Ellis adalah pewaris masa depan keluarga Olsen. Kau benar-benar menggelikan, berpikir kau masih bisa tawar-menawar dengan keluarga Olsen. Nyonya Davis langsung berteriak, "Pembunuhan itu ilegal. Setidaknya beri Mary jalan keluar." Wayne membentak mereka. "Beri dia jalan keluar. Saat dia menipu kita, kenapa dia tidak berpikir untuk memberi kita jalan keluar? Tahukah kalian bagaimana cabang keluarga pertama akan meminta pertanggungjawabanku atas ini?" Dia menoleh ke Mary dan berteriak, "Pamanmu Ken harus membuat kesepakatan pribadi dengan keluarga Olsen untuk menikahkanmu dengan mereka. Bagaimana denganmu? Kau ini, mempermainkan kami. Itu adalah bayi orang lain, pamanmu Ken dan aku pikir Ellis tidak mau bertanggung jawab atas dirimu. Ternyata kamilah yang dipermainkan. Mary, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu?" Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya, bermaksud memukul Maria. Mary mencengkeram pergelangan tangannya dan mendorongnya menjauh. Wayne melotot ke arahnya dan mengumpat, "Berani sekali kau bersikap tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Berani sekali kau melawanku." Mary menatapnya. "Keluarga Olsen belum mengatakan apapun, dan kau sudah membuat keributan di sini. Bagaimana kau tahu anak itu bukan anak Ellis?" Wayne mencibir. "Laporan medis itu asli, dan dokternya sudah bersaksi. Apa kau masih akan terus berbohong? Mary, kau benar-benar mempermalukan keluarga Davis. Kau harus memberi kedua keluarga penjelasan." Keira dan Louis berjalan mendekat, sambil mengerutkan kening. Keira melangkah di depan Mary. "Mary, jangan takut." Tetapi Mary berdiri di samping Keira dengan wajah tegas, tidak lagi memiliki sikap kompromi seperti yang pernah dia tunjukkan kepada orang tuanya. Mary melotot ke arah Wayne. "Jangan khawatir, itu tidak akan memengaruhimu, dan aku juga tidak akan melibatkan keluarga Davis. Mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Davis." Begitu dia mengatakan ini, Wayne langsung menjawab, "Itu katamu. Kamu tidak boleh mengambil apapun dari keluarga Davis, termasuk mas kawin yang pernah diberikan keluarga Davis kepadamu." Mary mengepalkan tangannya. Dia memandang Wayne dan orang tuanya, sambil mengingat bahwa di keluarga Davis, satu-satunya orang yang bersikap baik padanya, yang punya sedikit saja rasa sayang padanya, mungkin adalah Ken, pamannya dari cabang pertama. Awalnya, Ken telah melakukan seluruh adegan di hotel hanya untuk memaksa Ellis menikahinya. Meskipun ada beberapa manipulasi yang terlibat, Ken cukup baik padanya. Setidaknya Ken tidak pernah menggunakan wajahnya untuk apapun. Dia tersenyum pahit. "Baiklah, keluarga Davis tidak ada hubungannya denganku." Baru pada saat itulah Wayne menghela napas lega, dan Tuan Davis serta Nyonya Davis mengerutkan kening setelah mendengar ini tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, beberapa mobil tiba-tiba datang. Mobil pertama membawa Tuan dan Nyonya Olsen dan Ellis. Dari mobil di belakang mereka, Ken muncul. Ken menghampiri Tuan dan Nyonya Olsen sambil meminta maaf, dan sebagai generasi muda, Ellis tetap sedikit tertinggal. Setelah keluar dari mobil, ia menatap Mary dengan tatapan yang tak terlukiskan, lalu mengatupkan rahangnya tanpa berbicara. Ken meminta maaf kepada Tuan dan Nyonya Olsen. "Insiden ini adalah kesalahan saya karena tidak menyelidiki secara menyeluruh, tetapi kita tetap harus mengklarifikasi masalah di antara anak-anak muda. Mary adalah anak keluarga Davis, dan keluarga Davis tidak akan menghindar dari tanggung jawab. Mari kita pikirkan solusi bersama, lihat bagaimana kita dapat mengurangi momentum skandal ini, dan meminimalkan dampaknya terhadap saham Olsen Group." Tuan dan Nyonya Olsen sama-sama berwajah tegas.
Meskipun mereka berdua adalah orang-orang rasional yang tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain, sebagai anggota keluarga Olsen, mereka menuntut rasa hormat. Sejak kapan mereka ditipu sampai sejauh itu? Nyonya Olsen teringat saat rumor itu dimulai, dan Alice segera membawakan pil aborsi kepada Mary, dan ternyata, inilah masalahnya. Dengan mengingat hal ini, Nyonya Olsen berbalik dan melotot ke arah Alice. Putranya yang bodoh ini telah memakai tanduk seorang suami yang diselingkuhinya tanpa sepatah kata pun dan dengan bodohnya membantu Mary untuk menutupinya. Masalah ini perlu ditangani dengan baik. Bukankah saudara ketiga Alice tidak pernah menikah atau punya anak? Ada banyak saudara laki-laki dalam keluarga, jadi itu tidak masalah karena nantinya, anak-anak saudaranya sendiri yang bisa mengurusnya. Tapi jika semuanya meledak sampai sejauh ini, sungguh kacau. Nyonya Olsen merasa diperlakukan tidak adil terhadap Alice, jadi ketika dia mendekati Mary, ekspresinya berubah masam. Dia menatap Mary. Mary, sejak kamu menikah dengan keluarga kami, suamiku dan aku selalu bersikap baik padamu. Bagaimana mungkin kamu menipu anakku seperti ini? Siapa ayah dari anak itu? Hari ini, kamu harus memberi penjelasan kepada keluarga kami. Bab 439. Nyonya Olsen sekarang yakin bahwa anak ini bukan anak Alice. Setelah laporan tentang azoospermia Alice keluar, dia menyeret putranya ke pemeriksaan lain. Mereka pindah ke rumah sakit lain, dan hasil tes anonim masih menunjukkan azoospermia. Satu rumah sakit mungkin memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan, tetapi 4 rumah sakit tidak mungkin semuanya mengalami masalah pada saat yang bersamaan, bukan? Dia benar-benar marah. Sekarang, sambil menatap Maria, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat segala kekurangan pada wanita muda itu, dan merasa jijik dengan penampilannya. Tuan Olsen juga mengerutkan kening dengan tangan di belakang punggungnya. Anda mungkin tidak tahu bahwa Alice memiliki kondisi ini, bukan? Jadi Anda masih berencana untuk menipu kita dengan seorang anak yang akan dipindah tangankan dan merusak garis keturunan keluarga Olsen. Mary, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika mereka tidak menanganinya dengan serius, semua orang akan melakukan hal yang sama di masa mendatang. Apakah mereka harus meragukan ayah dari setiap anak yang lahir dalam keluarga tersebut dan meminta konfirmasi DNA? Jika keadaannya terus seperti ini, semua pernikahan akan hancur. Oleh karena itu, masalah ini perlu diatasi sejak awal. Mary memandang mereka dan hanya bisa menertawakan absurditas itu. Apakah dia tidak tahu kalau dia sudah main-main atau dengan siapa dia tidur? Sungguh konyol sampai-sampai mereka tidak akan pernah mempercayainya. Dia menatap Alice lagi, hanya untuk melihat wajahnya yang dingin. Dia memancarkan aura dingin. Alice sangat marah. Sekarang, orang-orang mengejeknya di internet, mengejeknya karena diselingkuhi dan karena impotensinya. Mereka bahkan mengejek kecintaannya pada berkuda, menyuruhnya untuk terus maju. Kalau saja dia tidak menikah, dia bisa saja menyembunyikan kondisinya itu. Tapi setelah menikah dan menimbulkan skandal Kaan, dia merasa sangat dipermalukan di hadapan semua orang. Dibesarkan oleh Paman Olsen, Alice pada dasarnya memiliki beberapa sikap chauvinistik. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang menantang di seluruh clans. Kapan ia pernah diolok-olok karena dianggap tidak mampu? Marah pada Mary, dia ingin melihatnya malu. Namun ketika dia mendengar orang tuanya menginterogasinya seperti itu dan melihat dia menatapnya, hatinya tiba-tiba sedikit melunak. Dia tidak berbicara. Melihat bahwa dia tidak berbicara seperti yang diharapkannya, Mary tersenyum tipis. Dia berkata, "Apa yang kau inginkan dariku? Perceraian. Aku bisa melakukannya." Sikapnya yang santai membuat semua orang semakin marah. Wayne berteriak dengan marah, "Mary, sikap macam apa itu? Segera berlutut dan minta maaf kepada Nyonya dan Tuan Olsen. Terutama kepada Tuan Alice. Kau harus membuatnya memaafkanmu." Mary tidak bergerak. Tuan Davis segera datang untuk menariknya. "Mary, cepatlah, jangan bawa bencana bagi kita." Nyonya Davis, sebagai seorang ibu, berbalik dan berlutut di lantai, bersujud kepada Tuan dan Nyonya Olsen. Kepada mertua, Mary tahu dia salah. Dia hanya kehilangan akal sehatnya sesaat, keluarga Davislah yang terus menekannya untuk menikah dengan keluarga terkemuka sehingga dia mengambil jalan yang salah ini. Tolong maafkan dia sekali ini. Nyonya Olsen, mendengar ini, mengira tuduhan itu benar. Lagi pula, Mary bukanlah seseorang yang biasa ia lihat tumbuh dewasa, dan ia yakin bahwa ibu manapun pasti mengenal anak mereka sendiri.
Nyonya Olsen menjadi semakin marah. Jadi itu benar. Memaafkannya. Siapa yang akan memaafkan anakku? Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dihadapi Alice saat dia melangkah keluar. Ejekan macam apa yang harus dia tanggung? Nyonya Olsen memegangi dadanya, menatap Ken. Tuan Davis, apakah ini cara keluarga Anda menjelaskan sesuatu kepada keluarga kami? Ken mendesah, "Yah, aku." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Wayne sudah berbicara. "Ken, Mary baru saja mengatakannya. Dia akan meninggalkan keluarga Davis, dan kita akan menyangkalnya, itu sudah cukup." Pernyataan ini membuat Ken mengerutkan kening. "Jangan bodoh." Dia melirik Mary dan kemudian berkata, "Keluarga Davis bangkit dan jatuh bersama-sama. Mary, jelaskan dirimu dengan baik. Apakah anak itu milik Alice atau bukan?" Mendengar ini, mata Mary sedikit berkaca-kaca. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, akhirnya ada yang mau memberinya kesempatan untuk membela diri. Dia melangkah keluar dari balik kerumunan dan datang di depan mereka, lalu tersenyum dan mulai berkata, "Rumor di luar sana membicarakan tentang kehidupan pribadiku yang berantakan, tapi Paman, tidakkah kau tahu? Apakah aku pernah tidur dengan orang lain?" Pertanyaan ini ditujukan kepada Wayne. Wayne langsung mengerutkan kening. Memang, setiap kali mengajak Mary keluar untuk bersosialisasi, dia memendam niat tertentu, tetapi karena Mary begitu cantik dan dia ingin menjualnya dengan harga tinggi, dia benar-benar tidak membiarkannya tidur dengan siapapun. Tetapi pada saat ini, itu adalah kata-kata yang sama sekali tidak dapat diucapkannya. Wayne mencibir. "Setiap kali aku mengajakmu keluar, aku pasti memastikan untuk melindungimu, tapi bagaimana aku bisa tahu tentang kehidupan pribadimu? Kalau kau tidak melakukan kesalahan apapun pada Tuan Alice, lalu bagaimana anak dalam kandunganmu bisa ada?" Mary tidak menyangka dia akan bersikap tidak tahu malu. Dadanya kembali naik turun. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah beberapa lama, dia menatap Ken. "Aku tidak pernah main-main, dan ayah dari anak ini adalah Alice." "Tapi laporan medis Alice." Ken mengernyitkan alisnya. Mary menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak mengerti mengapa seperti ini. Tapi aku yakin, Alice adalah satu-satunya pria yang pernah bersamaku." Matanya memerah, dan dia menatap tajam ke arah Alice. "Hari ini, aku 3 bulan. Karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku, ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang juga dan melakukan amniosentesis." "Ya, mari kita lakukan amniosentesis," kata Ibu Davis saat mendengarnya. "Setelah selesai, bukankah kita akan tahu pasti apakah anak itu anak Alice atau bukan?" Bab 440. Mendengar itu, semua orang yang hadir sejenak terkejut. Nyonya Olsen menatap Mary dengan bingung. "Beranikah Anda ikut kami menjalani amniosentesis?" Dagu Mary sedikit terangkat ke atas. "Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap keluarga Olsen. Apa yang perlu ditakutkan?" Nyonya Olsen kemudian menjadi curiga. Mungkinkah anak ini benar-benar cukup? Tiba-tiba Alice meraung, melewati beberapa tetua untuk melangkah maju. Dia berjalan langsung ke arah Mary, menatapnya tajam, lalu tiba-tiba mencengkeram dagunya, memaksanya mengangkat kepala dan menatapnya. Melihat hal ini, Keira langsung melangkah maju. "Alice, lepaskan." Namun, Mary menepisnya. "Kira, kamu tidak perlu khawatir tentangku." Mary sendiri memegang tangan Alice dan dengan paksa mendorongnya menjauh. Mata Alice memerah saat dia menatapnya lekat-lekat. "Bahkan sekarang, kau bersikeras bahwa anak ini adalah anakku, Mary. Apa kau tahu bagaimana kau membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh clans?" Mary menggigit bibirnya dan tetap diam. Ken melangkah maju. "Tuan Alice, jangan emosional. Lebih baik selesaikan masalah ini dulu. Sekarang ada 2 pilihan, satu adalah mengumumkan kepada publik bahwa Mary tidak hamil, bahwa kehamilan itu adalah kesalahpahaman, dan kemudian diam-diam mengurus bayinya. Yang kedua adalah perceraian." Sebelum Alice sempat berbicara, Mary langsung berkata, "Saya memilih opsi kedua." Alice terkejut, dan ekspresinya berubah lebih gelap. Dia menatap Mary, tidak dapat memahami mengapa dia memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap anak orang lain dan begitu teguh pendiriannya. Ken kemudian menatap Alice. "Tuan Alice, bagaimana menurut Anda? Jika kita sepakat untuk bercerai, keluarga Davis akan mengakui kesalahan kita di depan umum dan mengadakan konferensi pers,
dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan kami karena tidak mengawasi putri kami dengan baik dan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Olsen. Kata-kata ini membuat Wayne berteriak, "Ken, bagaimana kau bisa melakukan ini? Reputasi keluarga kita akan hancur. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada para pemegang saham kita saat waktunya tiba? Tutup mulutmu." Setelah memarahinya, Ken kembali menoleh ke Mary, suaranya muram. "Kau bagian dari keluarga Davis. Bahkan setelah berpisah, aku tidak pernah berencana untuk membiarkan pergi dari keluarga. Karena kau menikah dengan keluarga Olsen yang mewakili keluarga Davis, jika sesuatu terjadi, kita tidak bisa hanya berdiam diri." Dia menatap Alice lagi. "Tuan Alice, pilihan mana yang Anda pilih?" Tatapan mata Alice tertunduk, dan jari-jarinya disaku sedikit mengencang sebelum dia berkata perlahan, "Jika kita bercerai, bukankah itu akan memberitahu dunia bahwa aku memang diselingkuhi?" Meninggalkan hal itu, ia melanjutkan. "Oleh karena itu, pilihan pertama adalah pilihan terbaik bagi kedua keluarga." Hal ini langsung membuat Ken merasa sangat bersyukur. "Tuan Alice, Anda sangat murah hati. Pilihan pertama memang merupakan cara terbaik bagi keluarga kita untuk menghadapi media. Namun, Anda harus menanggung bebannya." Alice menatap Ken tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, Tuan dan Nyonya Olsen berkata, "Alice, kamu tidak perlu berkompromi demi keluarga. Hidup itu panjang, dan jika kamu menyimpan dendam terhadap Mary, mungkin lebih baik berpisah." Alice tidak mengatakan apapun. Dia melirik kedua orang tuanya, lalu kembali menatap Mary, lalu berkata dengan galak, "Mari kita pilih opsi pertama. Lagi pula, aku tidak pernah berencana untuk menikah dalam hidup ini. Dia berkomplot melawanku, jadi dia harus membayar harganya. Aku ingin dia menghabiskan hidupnya terperangkap dalam keluarga Olsen sebagai penebusan dosanya." Mendengar hal ini, Tuan Olsen tidak setuju. "Alice, pernikahan bukanlah permainan anak-anak, juga bukan alat untuk menyimpan dendam. Sebaiknya kau lepaskan dia dan bebaskan dirimu juga." Nyonya Olsen juga mengangguk. "Melihat keadaannya, menurutku lebih baik kita saling melepaskan." Alice langsung berteriak, "Kenapa harus aku? Dia sudah sangat mempermalukanku, mari kita selesaikan dengan cara ini." Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Mary. Hanya memikirkan Mary yang memilih pilihan kedua, ingin meninggalkannya, membuatnya merasa seperti akan meledak dalam kemarahan. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Mary, tapi bagaimana mungkin Mary begitu tidak berperasaan? Saat Alice sedang berpikir, Mary sudah menundukkan kepalanya, senyum pahit tersungging di wajahnya. Butuh beberapa saat sebelum dia mendongak lagi ke arah Alice. "Aku ingin menjalani amniosentesis." Alice bertanya, "Mengapa mempermalukan dirimu seperti ini? Tidakkah kita akan tahu apakah itu penghinaan terhadap diri sendiri setelah hal itu dilakukan?" Suara Mary tetap tenang, karena sudah terbiasa dengan keraguan dan kecurigaan seperti itu. Saat Alice hendak berkata lebih lanjut, tiba-tiba sekelompok wartawan, muncul entah dari mana, berlari menghampiri sambil mengarahkan kamera ke arah mereka. Seseorang mengoper mikrofon ke depan. "Tuan Olsen, Nona Davis, mengapa kedua keluarga kalian berkumpul di sini? Apakah karena masalah azoospermia yang disebutkan secara online? Jika Tuan Olsen menderita azoospermia, bagaimana anak ini bisa lahir? Bisakah Anda memberi kami penjelasan untuk media? Tuan Alice, apakah Anda menikahi Nona Davis atas kemauan sendiri, atau karena pengaturan keluarga? Nona Davis, anak Anda pasti sudah dikandung sebelum menikah, kan? Lagi pula, saya ingat Anda baru menikah selama 2 bulan. Dengan harga saham keluarga Olsen yang anjlok tajam, Tuan Alice, apakah ada yang ingin Anda katakan? Tuan Alice, apakah azoospermia Anda disebabkan oleh kebiasaan berkuda selama bertahun-tahun? Jika Anda tidak memiliki keturunan di masa mendatang, apakah Anda akan tetap menjadi pewaris keluarga Olsen? Tuan Alice, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Apakah pasien azoospermia tidak mampu melakukan hal itu? Tuan Alice. Bab 441. Para wartawan mengerumuni kediaman selatan, dengan cepat memberitakan bagaimana Alice dan anggota keluarga Davis terpojok di sana. Di rumah sakit, Austin duduk santai di sofa dengan kaki disilangkan, sementara Jackson masih di tempat tidur untuk memulihkan diri. Tiba-tiba, Austin berdiri dengan bersemangat sambil menunjuk ponselnya. "Apakah Anda yang mengatur para reporter itu?" Jackson terkejut. "Tidak. Mengapa dia melakukan hal itu?"
Tujuannya adalah balas dendam dan menjatuhkan keluarga Olsen. Insiden itu sendiri sudah cukup, dan saham keluarga Olsen jatuh. Mengapa dia membuang-buang uang untuk mengatur wartawan? Austin bingung. Kalau bukan kamu, lalu siapa yang melakukan ini? Hanya sedikit yang tahu Mary tinggal di kediaman selatan. Bahkan Austin tidak tahu dia tidak tinggal bersama keluarga Olsen. Bagaimanapun, Mary dan Alice adalah pasangan pengantin baru. Siapa yang mengira dia akan pindah? Jadi seseorang pasti telah mengaturnya. Kalau tidak, bagaimana wartawan bisa menemukan alamat yang benar? Jackson menatap Austin dan berkata tiba-tiba, apakah kamu masih menyimpan nomor yang mengirimimu laporan rumah sakit? Austin segera mengeluarkan ponselnya, menggulir layarnya, menemukan nomor tersebut, dan menghubunginya. Namun, yang terdengar hanya, maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Austin mengerutkan kening. Nomor itu tidak aktif, aku akan meminta seseorang untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Jackson memutar matanya. Apakah dia perlu memeriksanya? Jelas sekali itu nomor yang tidak terdaftar. Memang, Austin segera mengetahui bahwa itu adalah kartu SIM yang tidak terdaftar. Austin tertawa. Sepertinya ada yang lebih membenci Alice daripada kita. Diwawancarai wartawan adalah penghinaan terbesar bagi pria itu. Kalau aku diwawancarai karena impotensi, aku lebih baik mati saja. Begitu dia mengatakan ini, wajah Jackson berkedut tanpa sadar. Dia tanpa sadar melihat ke arah bagian tertentu dari dirinya yang sekarang hilang. Dibandingkan dengan tidak subur, kondisinya tampak lebih parah. Namun dia tidak berani marah. Dia tidak punya pilihan. Austin adalah putra sah yang disegani dari cabang pertama, sementara dia hanya berasal dari cabang kedua. Sejak Paman Jackson mengambil alih keluarga Yale, ayahnya telah mengatakan kepadanya untuk tidak pernah berselisih dengan cabang pertama. Jackson mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Austin bisa bicara tanpa mempertimbangkan perasaannya. Pernyataan terakhir itu sangat menyebalkan. Pada saat ini, wajah Alice menjadi gelap. Lelaki yang biasanya sulit diatur dan suka menantang itu kini berubah menjadi sosok yang tenang dan kalem, menyerupai sikap tenang calon kepala keluarga Olsen. Dia selalu seperti ini. Dia mungkin tampak berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan, tetapi jika memang begitu, Paman Olsen tidak akan memilihnya. Tidak merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Hanya saja mereka mampu menahan emosinya agar tidak terlihat di wajah mereka. Para wartawan bahkan menyampaikan kata-kata yang lebih tidak menyenangkan. Tuan Alice, apakah kemandulan Anda benar-benar disebabkan oleh menunggang kuda? Mungkinkah itu benar-benar faktor keturunan? Lagi pula, Paman Olsen tampaknya juga tidak memiliki anak. Mata Alice langsung menjadi tajam saat dia melihat ke arah pembicara. Kamu dari koran mana? Tidak apa-apa untuk bertanya padaku, tetapi mengapa melibatkan orang tuaku? Apakah reputasi keluarga Olsen adalah sesuatu yang dapat kamu hancurkan sesuka hati? Dia menoleh langsung ke asistennya yang selalu berada di sampingnya. Ingat dia, suruh pengacara Olsen Group menuntutnya karena mencoreng nama baik pamanku. Wajah reporter itu langsung pucat, tetapi dia tetap menegakkan lehernya dan membalas, Tuan Alice, ini tidak masuk akal. Saya hanya mengajukan dugaan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Paman Olsen tidak pernah punya anak. Para wartawan di sekitarnya mengangguk tanda setuju. Tuan dan Nyonya Olsen, yang berdiri di samping, keduanya berubah ekspresi, dan bahkan Ken mengerutkan alisnya. Alice mungkin saja menjadi pewaris masa depan keluarga Olsen, tetapi sahamnya sudah anjlok. Paman Olsen adalah kepala keluarga, dan jika berita tersebut tersebar, saham pasti akan anjlok lebih jauh. Tuan dan Nyonya Olsen hendak melangkah maju untuk menjelaskan. Alice hanya mencibir. Siapa bilang pamanku tidak punya anak? Beberapa hari yang lalu, keluarga kami mengadakan jamuan reuni untuk menyambut putri Paman Olsen yang telah lama hilang. Apa kau tidak tahu tentang ini? Setelah berbicara, dia menoleh ke sekretarisnya. Kami telah mengumumkannya secara terbuka tanpa ada kerahasiaan. Apakah Anda kurang mendapat informasi? Atau apakah itu? Suara Alice tiba-tiba menjadi tegas. Anda hanya melaporkan berita negatif tentang keluarga kita, tidak ada satupun berita baik. Sebagai jurnalis, apakah ini cara Anda mengejar rumor? Sang reporter terdiam mendengar pertanyaan itu. Namun, wartawan lainnya, setelah jeda sebentar, tidak lagi berani menyerang Paman Olsen dan terus menginterogasi Alice. Lalu Tuan Alice, apakah laporan ketidaksuburan Anda nyata? Alice menatap orang yang berbicara dan berkata,
Itu privasiku, bukankah aku punya hak untuk merahasiakannya? Setelah itu, dia terkekeh. Namun, reporter itu tidak mau menyerah dan terus bertanya, jika ketidaksuburan Anda benar, lalu anak siapa yang dikandung Nona Mary? Bisakah Anda memberi kami penjelasan? Saat ini, semua orang memperhatikan masalah ini. Alice mengerutkan kening dan berkata, menurut saya, yang seharusnya menjadi perhatian semua orang adalah rencana pengembangan keluarga Olsen di masa mendatang, bukan masalah pribadi saya. Keluarga Olsen akan segera menerapkan serangkaian langkah, termasuk pengembangan energi baru, kecerdasan artificial intelligence, serta melakukan penelitian mendalam tentang mengemudi secara otonom. Kami telah mencapai hasil yang sangat baik. Selain itu, Alice menatap ke arah kamera tertentu. Bulan ini, kami akan meluncurkan mobil listrik baru, dan saya sendiri mengendarai model itu. Mobil itu hadir dalam berbagai warna, dengan fitur keselamatan yang sangat baik. Saya harap semua orang lebih memperhatikan produk-produk Olsen Group. Pidato ini membuat para wartawan tercengang. Tunggu, bukankah ini krisis hubungan masyarakat? Kok dia memperlakukan ini seperti konferensi pers? Namun langkah Alice justru menghentikan tren penurunan saham Olsen Group. Keira, yang berdiri di sampingnya, juga mengangkat alisnya. Dengan semua perhatian tertuju pada skandal ini, ketertarikan mencapai puncaknya. Apakah Alice memanfaatkan popularitasnya sendiri secara cuma-cuma? Paman Olsen melatihnya untuk menjadi penerusnya, dan pria ini tentu saja memenuhi harapan. Louis berkomentar, putaran PR ini bisa menjadi studi kasus dalam bidang hubungan masyarakat, yang layak dipelajari oleh semua departemen PR. Keira, yang biasanya fokus pada penelitian ilmiah, juga mengangguk setuju ketika mendengar ini. Kampanye PR Alice sangat kuat meskipun pada akhirnya terbukti sebagai skandal keluarga Olsen. Semakin tinggi suhu skandal itu, semakin banyak iklan gratis yang dibawanya ke Olsen Group. Alice menang dengan gemilang. Para wartawan, setelah tercengang sejenak, tersadar kembali dan segera bertanya lagi. Tuan Alice, kami masih sangat tertarik untuk mengetahui, apakah pernikahan Anda dengan Nona Mary itu sah? Apakah anaknya adalah anak Anda? Bab 442. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Alice. Para wartawan segera mengajukan lebih banyak pertanyaan. Benar sekali, Tuan Alice, kami datang ke sini hari ini untuk masalah ini, jadi berhentilah mengiklankan perusahaan Anda. Tuan Alice, apakah Anda menderita azoospermia? Apakah anak Nona Davis adalah anakmu? Serangkaian pertanyaan itu membuat rahang Alice mengeras, dan dia menatap Mary. Beberapa saat kemudian dia baru berbicara. Azoospermia adalah hasil pemeriksaan, tetapi saya baru saja menerima perawatan. Mengenai anak itu, tentu saja, itu anak saya. Istri saya dan saya selalu saling mencintai, mohon jangan percaya rumor yang beredar di luar sana. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia berjalan ke arah Mary dan meraih lengannya. Mary menatapnya. Setelah beberapa saat, ia mengerucutkan bibirnya dan berjalan bersamanya menuju para wartawan. Mary tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan, sebagai istri Alice, yaitu selalu menjaga citra glamor di depan publik. Dia telah melihatnya sepanjang hidupnya. Pasangan dari keluarga kaya memang seperti itu. Tidak peduli seberapa para suami istri bertengkar secara pribadi, mereka selalu tampak dekat dan penuh kasih sayang di depan umum. Paman Ken seperti itu. Dia dan istrinya berselingkuh. Di rumah, mereka bertengkar sampai saling menodongkan pisau. Namun begitu mendengar wartawan datang untuk wawancara, mereka langsung berubah menjadi pasangan yang penuh kasih sayang. Itulah keterampilan dasar mereka. Sambil tersenyum, Mary bergabung dengan Alice di depan para jurnalis. Alice menoleh ke samping, membungkuk, dan menepuk kepalanya. Istri saya dan saya memiliki hubungan yang harmonis, tidak seperti yang diisukan. Saya harap semua orang tidak menyebarkan informasi palsu. Tolong jangan terlalu fokus pada kehidupan pribadi kami. Kami seharusnya lebih fokus pada strategi perusahaan saya. Pernyataan ini membuat para wartawan meliriknya dengan ragu. Seseorang berkata terus terang, Tuan Alice, jika Anda menderita azoospermia, bagaimana mungkin anak itu adalah anak Anda? Baru-baru ini, kami mendengar tentang skandal di lingkungan Anda yang melibatkan Nona Davis. Apakah kalian berdua benar-benar mesra? Alice menjawab dengan acuh tak acuh, iya. Skandal itu hanya rekayasa. Saya yakin Anda juga sudah mendengar klarifikasi dari Ten.
Austin Yale. Melihat mereka tidak bisa mendapatkan lebih banyak dari Alice, seseorang mengalihkan fokus ke Mary. Nona Davis, apakah Anda benar-benar mencintai Tuan Alice? Apakah pernikahan Anda dengannya merupakan pernikahan yang diatur? Kita semua tahu bahwa ada beberapa perselingkuhan yang rumit dalam keluarga kaya, pernikahan Anda dengannya demi keluarga, bukan? Mendengar itu, Alice mengerutkan kening, hendak berbicara, tetapi Mary berkata, saya menikahinya karena itu adalah perjodohan. Para wartawan langsung tercengang. Semua orang mengalihkan pandangan heran mereka ke arah Mary. Ekspresi Alice juga menjadi gelap. Namun, tepat ketika semua orang bersemangat, mengira mereka telah menangkap kelemahan pasangan itu, mereka mendengar Mary berbicara lagi, tapi itu juga karena aku mencintainya. Semua orang tercengang. Alice juga tercengang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Mary dan melihat senyum di wajahnya. Entah mengapa, senyum itu tampak agak sedih. Dia perlahan menatap ke bawah ke arah jurnalis di bawah, lalu kembali ke Alice, dan berkata perlahan, aku jatuh cinta padanya saat aku berusia 18 tahun. Aku ingat itu adalah musim panas ketika aku dengan gegabah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kuprovokasi. Hari itu sepulang sekolah, sekelompok dari mereka memojokkanku di sebuah gang, berniat untuk memukulku, ketika Alice turun tangan. Saat itu, Alice sedang mengunyah lollipop dan bersandar malas di dinding dengan konsol game di tangannya. Dia melihat ke arah gerombolan penjahat itu dan berkata dengan nada terukur, kalian berisik sekali. Kalian semua harus diam. Kemudian, setelah melirik mereka sekilas, dia dengan tenang menambahkan, jangan paksa aku menghajar kalian. Ia bersandar di dinding, dan matahari terbenam di kejauhan memancarkan cahaya hangat di atasnya dengan sinar merahnya. Bahkan sekarang, Mary masih mengingat dengan jelas penampilan Alice hari itu. Mary berkata dengan sungguh-sungguh, sejak hari itu, anak laki-laki yang berani dan keras kepala itu, yang tampak seperti iblis kecil di mata orang lain, tinggal di hatiku. Aku tahu semua orang salah paham tentangnya, mengira dia adalah Tuan Alice yang tidak bisa didekati dari keluarga Olsen, tetapi bagiku, dia selalu menjadi pemuda pemberani. Selama bertahun-tahun ini, Alice tidak benar-benar berubah. Mary tidak menatap Alice, tetapi kata-katanya membuatnya ragu. Alice menatap Mary, berusaha mengingat kejadian yang sedang dibicarakannya, dia bahkan tidak ingat memiliki masa lalu seperti itu. Saat masih muda, dia memang pembuat onar dan akan menentang ketidakadilan. Cara bicara Mary saat itu memberinya ilusi aneh. Ia merasa Mary mencintainya. Ilusi ini tiba-tiba membuatnya bersemangat. Karena ilusi ini, ia bahkan merasa bisa menoleransi Mary memiliki anak dari pria lain. Alice sedang berpikir keras saat mendengar para wartawan mulai berbicara. Nona Davis, Anda tidak perlu mengarang cerita cinta di sini. Kita semua tahu apa yang terjadi antara Anda dan Tuan Alice, ini hanya pernikahan dadakan, bukan? Namun, laporan medis Tuan Alice menunjukkan bahwa ia telah didiagnosis menderita azoospermia, jadi Nona Davis, apakah anak itu benar-benar anak Tuan Alice? Mendengar ini, Mary kembali menatap Alice. Tiba-tiba dia menyeringai. Itu anaknya. Alice mengatupkan rahangnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Para wartawan langsung menantangnya. Bagaimana mungkin itu miliknya? Diagnosis dokter dengan jelas menyatakan bahwa ia menderita azoospermia. Nona Davis, apakah Anda berbohong tanpa melihat laporannya? Nona Davis, ada rumor bahwa Anda telah menjalin hubungan dengan banyak pria. Benarkah itu? Tuan Alice, apakah Anda bisa mentolerirnya? Atau apakah Anda berencana untuk menerima anak ini demi reputasi keluarga Olsen? Apakah Anda benar-benar berniat untuk membesarkan anak orang lain? Ekspresi Alice menjadi gelap saat dia mendengarkan, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Mary menyela. Saya punya cara untuk membuktikan bahwa anak itu adalah anak Tuan Alice. Alice terkejut, tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dan tentu saja, dia berkata, saya tidak pernah tahu mengapa pasangan harus membuktikan siapa ayah kandungnya, tetapi sekarang, dengan semua orang yang meragukan dan mempertanyakan, saya bersedia melakukan tes DNA publik. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung berubah menjadi riuh. Wayne berkata tanpa berpikir, Mary, apakah kamu sudah gila? Bagaimana kamu bisa melakukan tes DNA dalam situasi seperti ini? Setelah kata-kata itu diteriakkan, para wartawan segera menyerbu mereka. Bolehkah aku bertanya mengapa dia tidak bisa memilikinya? Apakah karena anak itu bukan anak Alice?
Mary menatap mereka sambil tertawa dingin lalu menoleh ke Alice. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Bersambung ke bab selanjutnya.